Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau siang atau sore, Mas Mbak. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan dengan saya Lydia Diwijaya dengan NIM G0024024 dari kelompok B9. Pada video kali ini, saya akan membuat video terkait laporan praktikum anatomi blok 1.2. Laporan pertama terkait anatomi mandibula. Baik, izin saya untuk memulai. Jadi, untuk anatomi mandibula ini terdapat soal laporannya. Saya izin membacakan dari soalnya, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu, ia mengaku sulit untuk menggerakkan rahangnya dan juga terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan juga inervasinya. Nah, perlu di-highlight bahwa ada rahangnya. Jadi pada laporan kali ini saya akan bahas mengenai rahangnya, yaitu mandibula. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu mandibula itu apa. Jadi, mandibula ini merupakan bagian dari muka dan kepala yang ikut menentukan bentuk wajah. Selain itu, mandibula ini berfungsi untuk alat untuk mengunyah, menelan, mengucapan, dan juga pengkuapan, di mana ini dikutip dari Gross 1982. Nah, sebelum masuk ke dalam anatomi mandibula yang lebih dalam, kita perlu tahu bahwa os mandibula ini susun dari satu korpus dan juga sepasang ramus, di mana ramus dan korpus ini bertemu di angulus mandibula di bagian sini, di angulus mandibula. Nah, angulus mandibula ini tempat melekatnya ligamen stylomandibula. Nah, kita lanjut ke dalam anatomi dari mandibulanya sendiri. Nah, jadi untuk mandibula ini saya mencantumkan beberapa gambar dari tampak frontal, lateral, dan juga tampak inferior. Nah, yang pertama akan dibahas adalah tampak frontal, tampak dari depan, di mana di sini ada prosesus coronoideus dan juga prosesus condylaris. Nah, jadi cara membedakan keduanya itu lebih mudah dilihat dari posisi lateral. Jadi bisa kita lihat bahwa prosesus coronoideus itu terletak lebih depan dibandingkan prosesus condylaris. Jadi mudah untuk membedakannya. Kemudian di sini juga ada foramen mental, di mana foramen mental ini kan seperti yang kita tahu foramen itu lubang ya. Jadi foramen mental itu lubang di korpus mandibula yang dilalui oleh VN mentalis foramen. Nah, ini foramen mentalis di sini. Terus di sini juga ada protuberantia mentalis. Di sini juga ada yang angulus mandibula, seperti tadi saya sudah bilang bahwa angulus ini pertemuan dari korpus dan juga ramus. Kemudian jika kita lihat dari tampak lateral, ini lebih jelas lagi. Di sini juga ada beberapa bagian yang sudah disebutkan tadi, ada foramen. Baik, di sini juga ada korpus dan juga kaput dari mandibula. Baik, setelah itu saya izin lanjut ke dalam tambah dari inferior atau bagian dalamnya. Di sini terlihat lebih jelas bagian dalamnya, di mana di sini ada yang namanya simfisis mandibula. Nah, apa sih simfisis mandibula itu? Jadi mandibula ini kan merupakan os tunggal, namun pada awalnya os mandibula ini merupakan dua os yang menyatu selama tahap perkembangan. Nah, garis fusi dari penyatuan tersebut itu dinamai simfisis mandibula. Jadi simfisis mandibula ini kalau dilihat dari inferior itu terletak di linea mediana. Jadi di sini di linea mediana. Nah, terus di bawah dari simfisis mandibula ini terlihat ada spina mentalis. Nah, spina mentalis ini. Baik. Nah, spina mentalis ini dilalui oleh musculus genioglossus dan juga musculus genioioideus. Nah, terus di kiri dan kanan dari simfisis mandibula ini terdapat fossa digastrica, di mana fossa digastrica ini akan dilalui oleh musculus digastricus venter anterior. Nah, terus untuk sisanya di sini bisa kita lihat ada kolum, kemudian ada kaput, dan juga ada foramen yang sudah disebutkan tadi. Baik, ini gambaran dari anatomi mandibula tersebut. Kemudian saya izin lanjut ke dalam musculi masticatori, di mana musculi masticatori ini berfungsi dalam saat mengunyah, membuka mulut, seperti karena ada levator dan juga depresor dari rahang. Baik, ini gambaran anatomi dari musculus masticatori. Yang akan saya bahas itu, jika dilihat dari luar ke dalam, itu ada yang pertama itu masseter. Musculus masseter, kemudian lebih dalamnya lagi itu ada musculus temporalis, kemudian lebih dalamnya lagi ada pterygioideus lateralis, lebih dalamnya lagi ada pterygioideus medialis. Di mana
tampak tempat insersi bilateral dari masseter dan juga pterygoideus lateralis di angulus dari mandibula. Untuk fungsinya sendiri, jadi masseter, kemudian temporalis, dan juga pterygoideus medialis itu ketiganya berfungsi untuk levator mandibula. Levator mandibula ini tuh saat kita menutup rahang. Nah, yang beda sendiri itu hanyalah musculus pterygoideus lateralis, di mana dia itu depresi mandibula. Jadi saat kita membuka rahang kita. Nah, keempat dari musculus ini diinervasi oleh nervus mandibula. Nah, di sini ada lebih jelas lagi terkait dari fungsi musculi masticatori sendiri. Ada depression, elevation, restriction, prostration. Baik, sekian dari video laporan anatomi saya terkait yang pertama yaitu anatomi mandibula dari soal kasus tadi. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.